kita sudah melihat pengertian dari tari kreasi. Nah, sekarang kita akan melihat tujuan dari tari kreasi. Nah, di sini tari kreasi bertujuan agar tarian terlihat modern serta dapat diterima oleh masyarakat dimanapun tanpa terkecuali. Jadi, tarian-tarian yang telah diinovasikan tadi, yang telah kalian buat sesuai dengan kreativitas dan kreasi kalian masing-masing, itu harus terlihat modern, terlihat lebih menarik, lebih unik, serta ya tarian-tarian itu bisa diterima oleh masyarakat dimanapun mereka berada, ya. Jadi semuanya itu bisa menerima hasil dari inovasi atau hasil dari kreasi dan kreativitas kalian sendiri. Kemudian di sini ada contoh dari tari kreasi. Nah, tari yang pertama itu adalah tari padendang. Nah, anak-anak, tari padendang ini adalah tarian khas dari adat Bugis, ya. Jadi, tarian padendang ini biasanya dilakukan oleh warga Pinrang, ya. Nah, tujuannya ya biasanya tarian ini mereka lakukan untuk mensyukuri hasil panen dan hubungan yang erat, ya, atau hubungan silaturahmi yang erat dengan orang lain atau dengan anggota keluarga, dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian yang kedua itu tari Bosara. Nah, seperti ini ya contoh tariannya. Nah, tarian Bosara ini adalah tarian tradisional di Makassar, ya. Jadi tarian ini berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, tarian ini biasanya dilakukan untuk menyambut tamu yang datang ke kota Makassar atau ke daerah Makassar. Jadi, ini adalah tarian Bosara dari Makassar, Sulawesi Selatan. Yang ketiga itu ada tari merak. Nah, anak-anak perhatikan ya. Kalian perhatikan pakaian adat yang digunakan dalam tarian merak. Nah, ini sama seperti burung merak ya. Dimana burung merak itu dia mempunyai bulu yang indah. Nah, tarian merak ini berasal dari Bandung ya, tepatnya di Jawa Barat. Nah, tarian ini bercerita bagaimana mengekspresikan kehidupan binatang atau burung merak yang mempunyai bulu-bulu yang cantik, yang unik, ya, yang menarik. Jadi ini disebut dengan tarian merak yang berasal dari Bandung, tepatnya di Jawa Barat. Kemudian ada yang dinamakan dengan tari kupu-kupu. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya, kostum atau pakaian yang digunakan dalam menari kupu-kupu, ya, sesuai dengan nama tariannya. Nah, kupu-kupu ini ya tariannya berasal dari Bali, ya. Jadi tarian ini mengapresiasikan kehidupan dari kupu-kupu biru tua, ya. Nah, ini. Jadi tari ini bercerita bagaimana kehidupan dari kupu-kupu biru tua yang ada di Bali. Makanya tarian ini dia berasal dari Bali. Oke, kemudian yang selanjutnya ada yang dinamakan tari angsa, ya. Ini yang namanya tari angsa, kalian bisa perhatikan ya, ada seorang gadis yang berdiri di atas patung angsa, ya, kemudian dikelilingi oleh penari-penari lainnya. Nah, angsa ini dia berasal dari Jawa Tengah. Tarian yang menggambarkan keagungan seorang dewi yang dikelilingi oleh sekelompok angsa. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Mereka ini ya, penari-penari yang ada di bawah itu diibaratkan sebagai sekelompok angsa. Kemudian yang di atasnya ini adalah seorang dewi, di mana dia dikelilingi oleh sekelompok angsa di bawahnya. Nah, ini yang dimaksud dengan tarian angsa yang berasal dari Jawa Tengah. Oke ya, jadi ini materi yang kita pelajari pada hari ini, ya. Jadi anak-anak nanti jangan lupa ya untuk kalian belajar dan catat materinya di rumah ya. Catat di buku catatan tematiknya. Ya, maaf kalau hari ini Ibu kurang semangat memberikan materinya karena memang Ibu sedang dalam keadaan yang tidak sehat. Ya, jadi mungkin tidak seperti biasanya. Ibu bisa tertawa bersama kalian ya. Bisa menyapa kalian dengan nada yang
sedikit lemah lembut suaranya ya, agak sedikit pelan. Biasanya kan ibu menjelaskan itu dengan suara yang lantang, suara yang nyaring ya. Ibu berharap kalian bisa mendengarkan materi yang ibu sampaikan hari ini ya. Oke, kalau begitu kita tutup dengan doa penutup ya. Nah, sekarang siapkan diri kalian untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa catat materi hari ini ya. Nanti kita akan masuk ke subtema yang ketiga, masih di tema 6 ya. Nah, hari ini di subtema 2 sudah selesai. Tolong dicatat materinya agar nanti ketika ada ulangan harian kalian bisa mengerjakannya ya, lewat catatan yang sudah kalian catat di materi pembelajaran yang setiap hari ibu kirim. Akhir kata ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.